Bapa, kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami mintakan pendamaian yang daripadamu. Malam hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Mari basuh kami, kuduskan Tuhan seluruh hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu, menaikkan Tuhan setiap ucapan syukur lewat pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban dengan
Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan memberanikan diri Tuhan. Diri Tuhan di hadapan tata kasih karunia yang Kau berikan untuk setiap kami. Sebab Engkau Allah yang layak dan layak Tuhan. Puji disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, Kau mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu ya Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Sebab Kau layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan dan dipuji, diagungkan, diagungkan dan dipuji, diagungkan, diagungkan dan dipuji, diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai Terima kasih ya Tuhan untuk pendamaian yang Kau berikan Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah lekang Tuhan oleh waktu bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau datang dengan penyembahan kami ya Tuhan. Biar ini Tuhan dapat menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries
King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. The angels cry, and the angels cry, you're holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, 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 are you Lord Almighty? Yes, you are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy, holy, are you Lord Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Katakan, holy are you Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you Lord God. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima Tuhan semua sanjungan, kemuliaan, semua hormat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan setiap kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran dan taburan Tuhan akan benih ilahi-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, 2026 adalah tahun yang sangat ajaib. Kita memasuki tahun manifestasi Roh Kudus dengan sangat dahsyat. Saya berharap setiap kita menyiapkan wadah. Karena wadahlah yang menentukan. Jangan sekedar wadah, bahkan kalau bisa saluran untuk kita bisa menyalurkan kepada segenap orang. Bapak Ibu, Tuhan sedang ingin memberikan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh di luar yang pernah kita dengar, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita bahkan inginkan. Dia akan memberikan lebih daripada impian terlihat yang sedang hari-hari ini engkau sungguh-sungguh nantikan. Inilah tahun pengenapan.
Saudara, kalau dihitung dari tahun Israel merdeka 48, maka ini adalah tahun 77. Dan 77 adalah tahun tanda kesempurnaan. Tanda saudara 7 roh Allah, 7 sumpah, 7 meterai akan membungkus kita dan akan membuat kita mencapai puncak. Saya berharap kita tahun ini gaspol, kita sungguh-sungguh berjalan dengan Roh Kudus, kita sungguh-sungguh mengerti dan bersama-sama dengan Roh Kudus fusik melakukan semua kegenapan. Saudara, tahun 2026 adalah tahun unity dan sepakat dengan Tuhan. Saudara, jadi kuncinya tahun depan selalu tanya Tuhan dan bilang yes. Saudara, udah gak usah rame-rame, gak usah protes, mari sepakat. Saudara, yang kedua, tahun depan itu tahun Tuhan bilang hadapi dengan hineni. Saudara, sudah saya terangkan berkali-kali. Saudara, hineni bukan sekadar gini, ya sudah, dimarahin sudah. Tapi hineni adalah menyelesaikan, melaksanakan dengan tepat yang Tuhan mau. Saudara, yang ketiga, ini yang ajaib. Saudara, tahun depan itu 6. Dan kalau saudara tahu angka 6, Tuhan menciptakan manusia. Yang lalu dari yang pertama sampai kelima, Tuhan bilangnya gini, Tuhan melihat dan semuanya baik. Tetapi pada yang keenam dia bilang apa? Sungguh amat baik. Tahun depan Tuhan janjikan semua dalam hidupmu sungguh amat baik. Saudara, tapi menurut ukuran hitungan angka Ibrani 5786, saudara, tahun depan 5 adalah anugerah dan nafas ilahi. Saudara, tahun depan kau tidak bisa kalau nggak jalan, bergaul, mengerti hati Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus sangat, saudara, mau memanifestasikan dirinya tahun depan. Saudara, jangan mikir Roh Kudus itu cuma tahu, saudara ya, yang rohani. Dia memanifestasikan, membuat saudara dalam segala aspek. Saudara akan kelihatan ajaib. Saudara, kalau engkau libatkan Roh Kudus, kaya itu gampang. Tapi banyak orang yang gak melibatkan Roh Kudus. Saudara, melibatkan Roh Kudus membuat setiap pelayananmu bam jadi besar. Karena tidak pernah pakai kuasa dan otoritas kita, tapi kuasa dan otoritas Tuhan. Saudara, yang kedua, 7. Tahun depan gunakan 7 roh Allah, 7 sumpah, 7 meterai, maka engkau akan lihat hidupmu terjamin sempurna. Dan Tuhan berkata, aku mau bawa setiap saudara dalam kesempurnaan. Saya berdoa, hidupmu hari ini mungkin sangat tidak sempurna. Tahun depan Tuhan tawarkan. Dan tahun depan Tuhan bilang, bolehkah aku buat hidupmu sempurna? Amin. Tapi biarkan saudara, engkau ada di 7 sumpah, 7 roh Allah, dan 7 meterai. Saudara, kita teruskan. Saudara, ada 8, itu keren. Tuhan mau bilang new beginning, artinya gini, hari ini apapun selesai, tahun depan permulaan yang baru. Amin. Saudara bilang, Bu, tahun ini aku banyak jatuh. Tidak apa-apa, karena Tuhan bilang tahun depan aku beri kamu permulaan yang baru. Tidak ada kata telat, saudara. Dia mau lembaran baru bersama saudara. Tapi 8 juga no limit. Dan artinya no limit, saudara, tenagamu terus ada. Tapi ada satu yang keren kalau menurut hitungan Ibrani. Karena 6 itu vav.
Dan Vav itu artinya apa? Divine connection. Saudara, tahun depan kau punya koneksi ilahi dengan Tuhan. Engkau direct terhubung dengan surga. Saudara itu juga patok. Karena itu saudara dikasih patok. Saudara bisa tancap di tempat yang paling menentukan. Dan itu akan menjadi bagianmu, milikmu, dikuasai seutuhnya olehmu. Tahun masa yang baru, dengan anugerah dari surga, kita akan disempurnakan dan mencapai kegenapan. Ini keren banget saudara. Saudara, itu belum selesai. Saudara, tahun Vav ini adalah 77 tahun. Sejak 1948, titik puncak dari segalanya. Ini tahun peralihan penggenapan semuanya. Saudara, ini tahun perpindahan. Siapapun saudara yang siap, Tuhan bilang, aku akan pindahkan kekayaan orang fasik, pemerintahan orang fasik kepada anak-anak Tuhan. Karena ini tahun puncak dari segala kebaikan kebenaran. Saya berdoa saudara mengerti dan menangkap ini. Kalau menurut hitungan orang Israel, ini juga 400 saudara Tav. Dan 400 itu tahun selesai perbudakan. Mungkin ada perbudakan, ada banyak hal. Ini lompat-lompat ya, maaf saudara ya. Karena kalau nggak kelamaan saudara. Jadi lompat-lompat, udah langsung aja. Saudara, yang pertama Tuhan bilang begini, next, langsung masuk. Bersiaplah dan jalani negeri. Saudara, saya pernah jalani Bet Kasih dengan kaki saya. Dan Tuhan berikan kota ini kepada saya. Saya jalani Belanda. Dan Tuhan berikan Belanda kepada saya. Jalani negeri. Saudara, yang kedua, saudara, ayatnya bilang gini, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Tahun depan tidak ada kata malas. Tahun depan kerjakan semua bagianmu. Deklarasi, sapu bersih, SMA, jalani negeri, kerja, pemuritan, just do it. Saudara, saya punya prinsip, kami sekeluarga punya prinsip. Kalau kami masih punya, saudara ya, waktu tidur lebih dari 5 jam, namanya kamu masih nganggur. Gak ada waktu bermalas-malasan. Saudara, yang ketiga ini keren sekali. Bolehkah aku mendapati dirimu bebas ditandai oleh roh Tuhan? Boleh enggak saudara? Tuhan tandai gini, yang ini kasih berkat, yang itu kasih berkat. Ada tandanya tuh di atas kepala, ada tandanya tuh. Boleh nggak ditandai? Tidak boleh ada kuasa gelap yang nyentuh. Boleh nggak ditandai saudara, bahwa orang ini just tahun depan 7 kali lipat berkatnya. Biarkan malam ini doamu, seruanmu membuat engkau ditandai Tuhan. Membuat engkau yang duduk di belakang, jangan biarkan engkau tidak ditandai oleh malaikat Tuhan. Saya tidak perlu tahu, tapi Tuhan melihat. Biarkan kau ditandai. Saudara, yang kedua, dimeteraikan. Saudara, Tuhan bilang dalam penyembahan nanti, jangan peduli kiri kanan, teriak minta Tuhan memeteraikan. Saudara, Tuhan bilang apalagi? Dibebaskan dari semua yang jahat. Saudara, oleh Roh Kudus, keren sekali. Dibilang sudah dibayar. Untuk apa? Untuk mendapatkan segala sesuatu yang Allah rencanakan buat engkau. Saudara, Tuhan ini kebelet pengen. Saudara mungkin bilang begini, Bu, kenapa sih Ibu selalu ngomong besar? Ya buktinya saya menerima yang besar kok. Kalau saudara mau tetap ngomong kecil dan saudara menerima yang kecil, ya jangan ngomel. Jangan bilang begini, kenapa Tuhan pilih kasih? Ya lo ngomongnya kecil terus. Saya
Saya selalu ngomong besar. Dan saya selalu terima yang besar. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru. Sebelumnya saya ucapkan kita memasuki di tahun 2026 ini. Saya percaya ini tahun yang penuh dengan keajaiban. Tuhan menyediakan semua yang ajaib dalam hidup kita. Mari terus percaya, mari terus berjalan dengan Tuhan, nantikan Tuhan. Maka saudara akan menerima sign and wonders terjadi dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang mana itu saya berharap itu bisa menguatkan setiap Bapak Ibu dan juga saudara sekalian yang streaming, bahwa tahun ini adalah tahun yang benar-benar Tuhan akan jadikan menjadi tahun the miraculous of year, di mana saudara akan mengalami penyertaan Tuhan yang sangat ajaib. Dunia mungkin mengatakan bahwa tahun 2026 adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Banyak hal yang tidak menentu, banyak hal yang tidak pasti terjadi, ada banyak bencana dan lain segalanya yang akan terjadi. Tapi ke saudara, saya mengajak untuk saudara benar-benar melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sanggup merekayasa untuk menggenapkan setiap janji-janjinya dalam hidup saudara dan saya. Mari terus percaya, mari menjadi orang-orang yang tidak goyah. Mari menjadi orang-orang yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di sekitar. Tapi sebaliknya, mari kita berdiri menjadi orang-orang yang membawa pengaruh, bahkan membuat pengaruh terhadap kondisi di sekitar kita. Karena destiny kita adalah orang yang membawa, berjalan bersama dengan Tuhan, yang memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Destiny kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, kita belajar daripada Abraham. Abraham untuk menjadi sebuah sesosok pribadi yang menerima janji yang ajaib, yaitu menjadi bapak segala bangsa, menjadi bapak orang beriman. Sampai dia bisa mendapatkan semuanya dan destiny-nya tercapai. Tidak mudah, saudara. Ada perjalanan panjang yang harus dia lewati. Ada banyak ujian-ujian yang dia harus lewati. Tantangan demi tantangan. Mulai dari dia harus keluar meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengikuti akan apa yang Tuhan mau. Akan apa yang Tuhan ajak dia untuk melangkah dengan iman. Walaupun dia tidak tahu kemana dia melangkah. Tapi Abraham adalah contoh sosok tipe yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dia hanya mendengar apa yang Tuhan katakan dan dia melangkah dengan mata iman. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi di sekitarnya yang bisa membuat orang menjadi goyang, menjadi bimbang. Tapi dia menetapkan hatinya dia untuk terus berjalan, mengikuti akan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia menjadi orang-orang yang membawa pengaruh, mengubah yang namanya destiny sebuah bangsa. Yang dikatakan bahwa bangsa ini bisa menjadi bangsa yang terhilang, tapi sekarang menjadi bangsa pilihan, menjadi bangsa yang ajaib, menjadi bangsa yang besar, bahkan dikatakan dia adalah bapak orang beriman. Karena apa? Karena dia tidak terpengaruh oleh kondisi yang terjadi saat itu. Dia mengikut akan apa yang Tuhan mau, dia melangkahkan kakinya dengan iman, dan dia belajar untuk berjalan sesuai dengan instruksi Tuhan. Tahun ini dibutuhkan sebuah ketetapan hati. Dibutuhkan sebuah kerelaan, dibutuhkan sebuah kebesaran hati untuk saudara dan saya benar-benar mau menanti-nantikan, mau mendengar akan apa yang Tuhan inginkan dan kita berjalan dengan taat mengikuti akan apa yang Tuhan mau. Saudara, satu hal lagi yang kita juga belajar ketika dia harus memilih tempat mana yang dia harus ambil. Dia tidak melihat berdasarkan apa yang dilihat oleh mata jasmaninya, tapi dia melihat semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan untuknya. Sedangkan Lot di satu sisi yang lain, Lot adalah contoh daripada seseorang yang terpengaruh, bahkan dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya. Dan apa jadinya? Lot terhisap oleh kondisi di sekitarnya, sehingga dia mengalami kemalangan demi kemalangan. Namun Abraham, apapun tanah yang ditempatkan bagi dia, apapun tanah yang sekiranya awalnya itu Lot yang memilih, Abraham mendapatkan sisanya. Seolah-olah seperti itu ya saudara. Tapi saudara bisa lihat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan iman yang teguh, tidak terpengaruh oleh kondisi di sekitarnya. Dia tidak dipengaruhi oleh tanah yang dia pilih itu tanah yang tidak bagus atau apapun. Dia tetap melangkahkan kakinya dengan iman, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita melihat buktinya bahwa Abraham menjadi penguasa, bahkan penakluk tanah demi tanah. Sampai sekarang dikatakan keturunannya sangat banyak di dunia ini. Mari saudara, saya ajak untuk tahun ini benar-benar kita belajar moving forward dengan fully heart, holy heart,
untuk mengikuti akan apa yang Tuhan mau. Jangan menjadi pesimis, jangan menjadi apatis. Dunia boleh berkata apapun, tapi satu hal, saudara pegang akan janji Tuhan, dan Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sanggup merekayasa, membuat setiap janji-janjinya itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah gentar akan apa yang Tuhan panggil dalam hidupmu. Lakukan dengan setia, lakukan dengan taat, lakukan dengan pengabdian penuh. Maka percayalah, Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dunia boleh berkata apapun, kondisi di sekitar boleh chaos dan apapun, tapi kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, dan kita akan menyelesaikan setiap bagian kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan kuat dalam hidup kita. Hari ini saya ada di Bethel Church Redding di California, dan saya sangat diberkati karena di tengah kondisi seperti ini di Amerika sekalipun, mereka tetap dengan fully heart memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami masih bisa merasakan bahwa atmosfer hadirat Tuhan yang sangat kuat menguasai setiap mereka. Tidak ada lagi kata putus asa dalam kehidupan mereka. Sekalipun ini hari-hari di mana ada banyak hujan, ada banyak kabut, dan bahkan dikhawatirkan ada banjir, tapi saya melihat bagaimana iman mereka terus bergerak. Mereka mengatakan bahwa Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan yang akan menjadi terang, Tuhan menjadi perjanjian matahari bagi mereka. Mari saudara, songsong tahun ini dengan segenap iman, dengan percaya. Biarlah engkau dan saya menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Maka percayalah, kemenangan, keajaiban, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Satu hal yang saya pelajari akan kota ini, saya melihat ada begitu banyak gemerlap lampu di sepanjang jalan, dan juga ada begitu banyak tempat-tempat yang indah, spot-spot yang indah untuk banyak turis wisatawan untuk mengambil foto di sini. Dengan keindahan pemandangan ciptaan Tuhan, di mana-mana dengan hamparan saljunya yang putih, yang menyebar di mana-mana. Sampai benar-benar kita merasa di dunia yang lain. Namun satu hal yang saya pelajari dari kondisi di sekitar sini adalah betapa banyak sesuatu yang menakjubkan mata kita, membuat kita terkagum, membuat kita merasa bahagia, dan semuanya itu seolah-olah membuat kita jadi lupa akan apa yang harus kita kerjakan, akan apa yang menjadi bagian kita. Satu hal yang saya tangkap dari hati Tuhan, bahwa seringkali sesuatu yang menakjubkan di sekitar kita membuat kita menjadi lupa, membuat kita menjadi nyaman. Bahkan dinginnya udara di tempat ini, yang nyaman segala sesuatunya membuat seringkali kita menjadi beku, menjadi mengalami hati yang tinggal dalam zona nyaman. Ya, yang ingin saya sampaikan untuk tahun 2026, jaga apimu, biar apimu tetap menyala. Sama seperti api di depan saya ini, di tengah-tengah kedinginan yang sangat dingin, di ketinggian daripada Banff National Park ini, tetap ada api yang menyala dan menghangatkan orang-orang di sekitar. Satu hal yang tadi di awal saya katakan, jangan menjadi orang yang terpengaruh atau dipengaruhi dengan kondisi sekitar. Tapi biarlah kita menjadi orang yang membawa pengaruh dan membuat pengaruh. Sama dengan halnya api ini. Dalam kondisi sedingin apapun, sebeku apapun, senyaman apapun, biarkan apimu tetap menyala untuk menjadi terang, untuk membawa kehangatan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu. Api ini walaupun tidak besar nyalanya, tapi cukup menghangatkan orang-orang yang berdiri di sekelilingnya. Di tengah kedinginan yang sangat beku seperti ini, sampai minus 20, tapi saya mau katakan ketika ada api yang tetap menyala, maka api itu bisa menembus setiap kebekuan dan kenyamanan di sekitarmu. Mari jadi orang-orang yang setia akan panggilanmu. Mari jadi orang-orang yang membawa api kemanapun kamu pergi. Sehingga sungguh terang Tuhan, api Tuhan, kehangatan kasih Tuhan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Dan yang terakhir saudara, Tuhan mengingatkan kita kembali di bulan November kemarin tahun 2025, pada saat ulang tahun AOC Bethel yang ke-20, Tuhan memberikan kekuatan Raja Wali untuk kita menghadapi tahun 2026. Yang spesial dari Raja Wali ini adalah, Raja Wali ini bisa dengan sangat tenang
Dia bisa membaca akan kondisi angin dan dia boleh mengerti dengan tepat, dengan tajam kapan dia bisa mengepakkan sayapnya dan menggunakan kekuatan angin untuk mendorong dia terbang naik melintasi badai di depannya. Saudaraku, angin di dalam Alkitab sering digambarkan sebagai Roh Kudus. Kita butuh sungguh-sungguh kekuatan Roh Kudus untuk membawa kita melintasi akan hidup kita. Kita butuh sungguh-sungguh akan Roh Kudus yang membawa kita makin dekat kepada Tuhan untuk mengatasi setiap badai. Sekalipun ada angin yang juga merupakan gambaran dari berbagai masalah, tapi mari saudara kita melihat dengan mata iman bahwa setiap masalah yang diizinkan terjadi itu justru akan memperkuat otot-otot iman kita. Itu justru akan memperkuat sayap-sayap kita. Sehingga kita boleh dibawa Tuhan terbang makin tinggi mengatasi segala sesuatu di depan kita. Tuhan katakan tahun depan jangan menjadi goyah, jangan bimbang, dan jangan takut. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang akan membawa kita terbang makin tinggi melintasi badai. Sehingga kita boleh melihat hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tahukah saudara bahwa Raja Wali itu tidak terbang tetapi melayang? Yang spesial dari Raja Wali ini, dia tahu persis kapan waktu yang tepat karena dia mengerti kondisi akan angin. Jadi ketika ada angin yang sangat kencang dengan ketepatan dan ketajaman, dia akan mengepakkan sayapnya dan kemudian dia akan memakai kekuatan angin itu untuk mendorong dia melayang bahkan sampai di atas ketinggian daripada angin. Banyak dari anak-anak Tuhan yang mengepak-ngepakkan sayapnya dan tidak melayang. Kenapa? Mengepak-ngepakkan sayapnya identik dengan dia terbang melintasi akan hidupnya dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Sehingga tidak jarang banyak dari mereka yang menjadi kecewa, yang menjadi marah, menjadi kepahitan. Karena mereka melewati akan hidup mereka, melintasi hidup mereka dengan memakai kekuatan sendiri. Tapi saya mengajak malam hari ini, mari saudara, untuk melewati tahun 2026, kita butuh kekuatan angin Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk menjadi kekuatan, sumber kekuatan buat setiap kita. Sehingga kita boleh dibawa Tuhan makin naik terbang mendekati Yesus dan bahkan makin naik terbang melintasi akan hidup kita dengan kekuatan ilahi yang daripadanya. Saudara bisa melihat latar belakang di belakang saya, itu adalah gunung yang tinggi dengan tebing-tebingnya yang terjal, yang sesungguhnya itu akan terlihat dengan sangat jelas ketika bukan musim winter. Karena ini sekarang masih winter, jadi tebing-tebing itu tertutup dengan salju. Di kanan kiri saya ada sungai-sungai yang mana ketika bukan musim salju, kita akan bisa melihat salmon-salmon yang bertebaran di mana-mana. Ini adalah sebuah tempat di mana kami sengaja datang ke sini karena kami ingin melihat yang namanya Raja Wali, yang sering kali melintas di langit-langit yang tinggi, di tebing-tebing yang terjal yang tinggi. Kita bisa melihat ada banyak Raja Wali. Hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, mari saudara menghadapi tahun 2026 dengan optimis, dengan sayap-sayap iman yang kuat, dan jangan biarkan ada badai, ada angin, apapun itu berupa masalah apapun itu yang menghambat saudara untuk tetap bisa melihat bahwa di dalam dia tidak ada perkara yang mustahil. Bahwa di dalam dia terbang bersama dengan kekuatan Roh Kudus, itu akan membawa kita makin lebih dekat kepada Yesus, makin lebih dekat kepada kemenangan, kepada jalan keluar, kepada keajaiban. Mari hadapi tahun 2026 ini dengan tetap percaya, jangan menjadi goyah. Dan seperti lagi saya ulangi, pesan saya di awal adalah jangan terkamiri, jangan terpengaruh dengan kondisi sekitarmu, tapi mari menjadi pengaruh. Mari membawa pengaruh, bahkan membuat pengaruh bagi kondisi di sekitarmu. Sebab destiny kita adalah untuk menjadi pemenang dan ada Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini yang menyertai setiap kita. Yang kedua, jaga apimu untuk tetap menyala. Mari tetap jadi berkat, jadi terang. Mari tetap terus membawa kehangatan kasih Tuhan, menebar kasih dimanapun kita berada, sampai setiap jiwa-jiwa dibawa kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dengan kekuatan Raja Wali, ketahanannya dalam menembusi setiap angin, setiap badai, dan juga ketepatan, ketajaman, itu akan membuat kita menikmati keajaiban Tuhan. Itu akan melatih kita
untuk melakukan dan melihat segala sesuatu, menikmati akan supranatural yang daripada Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia, tetap mungkin bagi Tuhan. Saudara harus ingat bahwa setiap kita diperlengkapi dengan sisi keilahian Tuhan, yaitu salah satunya sisi keilahian Raja Wali, yang akan membuat kita mampu menembus segala sesuatu bersama dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ini semua yang sudah saya sampaikan menjadi kekuatan yang memperbarui setiap kita dan menyiapkan setiap kita, membekali setiap kita dalam melewati sepanjang tahun 2026 ini. Dan saya percaya di penghujung dari tahun 2026 akan ada begitu banyak kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman saudara berjalan dengan Tuhan yang menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang no limit, Tuhan yang beyond the limit, dan membuat hidup kita menikmati, mengalami, bahkan tinggal dalam kemuliaannya. Mari sekarang kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang tahun 2025 kemarin Engkau telah menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaanmu Tuhan yang tidak pernah undur dari hidup kami. Mari Tuhan, sepanjang tahun ini kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Kami butuh sungguh-sungguh Engkau Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kami, untuk tinggal di dalam kami, memimpin kami, berjalan bersama kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan sepanjang tahun 2026 ini penuh dengan kemenangan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Favor of God and favor of man menyertai kami. Kekuatan yang diperbarui senantiasa Kau berikan buat setiap kami. Kami hidup karena perjanjian-Mu. Kami bawa Tuhan, kami bawa setiap langkah hidup kami sepanjang 2026 di dalam dasar perjanjian kasih setia-Mu, perjanjian pelangi, perjanjian matahari, perjanjian Raja Wali dan juga perjanjian delima. Bahwa Engkau yang akan membuat kami melewati sepanjang tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan, tetap berbuah dalam segala musim, dalam setiap musim. Kami tetap boleh melihat karya-Mu yang ajaib. Kami boleh tetap melihat bahwa Engkau Tuhan yang sempurna, Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, terus sertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya, baik keluarga kami, segala sesuatu yang Kau percayakan dalam hidup kami, usaha kami, studi anak-anak-Mu Tuhan, semuanya dalam pengcoveran yang sempurna. Kami akan melihat sungguh berjalan bersama Engkau, semuanya ajaib adanya. 1 Korintus 2 ayat 9 akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan terus Kau bawa naik dan tidak akan pernah turun. Engkau yang memperlengkapi kami dengan kekuatan ilahi yang daripada-Mu. Berkat jasmani dan rohani mengejar kami, Tuhan, dan lawatan mengikuti kegerakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melepaskan berkat yang terbaik buat setiap jemaat-Mu Tuhan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman. Semua yang ilahi, semua yang terbaik, semua yang ajaib masuk dalam hidup kami, melengkapi hidup kami sepanjang 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana saudara-saudari diberkati dengan firman yang dibagikan hari ini? Ya, kita berdoa supaya semua benih firman yang dibagikan itu dapat bertumbuh, berbuah matang lebat dalam hidup setiap kita. Berikutnya, bagi yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar berikut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat baik. Kami bersyukur untuk setiap firman yang Engkau berikan. Terima kasih juga untuk setiap pemeliharaan-Mu atas hidup setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu sendiri yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap umat-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jasmani maupun rohani. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mengalir dalam hidup setiap kami, di dalam nama Yesus. Amin.